punya salah satu tambang emas terbesar di dunia, tapi wilayah ini sempat disebut berasal dari kata Papua, yang artinya tidak bersatu. Kenapa bisa begitu? Jauh sebelum tahun 1963, tanah Papua ternyata punya ikatan batin yang kuat dengan Kesultanan Islam di Maluku. Bukan cuma soal rempah, tapi juga diplomasi kuno. Lalu bagaimana wilayah yang penuh dengan paradoks sejarah, konflik Cold War, hingga budaya hip-hop modern ini bisa membentuk identitasnya sekarang? Yuk tonton videonya sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Jauh sebelum Papua menjadi bagian dari Indonesia modern, wilayah ini sudah dikenal dalam jalur perdagangan kuno Nusantara. Nama Papua bahkan telah muncul dalam berbagai catatan kerajaan dan pelaut asing sejak berabad-abad lalu. Salah satu teori paling terkenal menyebut kata Papua berasal dari bahasa Tidore, yaitu Papaua, yang berarti tidak bersatu atau tidak bergabung. Merujuk pada banyaknya kelompok suku yang hidup tersebar di wilayah itu. Ada juga pendapat lain yang mengatakan istilah Papua berasal dari kata Melayu kuno, Papuah, yang berarti rambut keriting, mengacu pada ciri fisik masyarakat asli Papua. Bangsa Portugis yang datang ke Asia Tenggara pada abad ke-16 juga menggunakan istilah serupa ketika melihat penduduk Papua yang berbeda dari masyarakat Nusantara bagian barat. Sejak saat itu, nama Papua mulai dikenal luas dalam peta dunia. Dalam sejarah kuno Nusantara, wilayah Papua sebenarnya sudah memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di Maluku jauh sebelum bangsa Eropa datang. Pada abad ke-13 hingga abad ke-15, jalur perdagangan rempah-rempah membuat kawasan timur Nusantara semakin ramai dikunjungi pedagang Arab, Gujarat, Melayu, hingga Maluku. Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate menjadi dua kekuatan besar Islam yang memiliki hubungan erat dengan pesisir Papua. Bahkan Sultan Tidore menganggap sebagian wilayah Papua Barat sebagai daerah pengaruhnya. Hubungan itu terutama terjadi melalui perdagangan burung cendrawasih, budak, damar, pala, dan hasil hutan lainnya. Dari hubungan perdagangan inilah Islam mulai masuk ke sebagian wilayah pesisir Papua, terutama Fak-Fak, Kaimana, Raja Ampat, dan pesisir Onin. Tahun 1828 menjadi salah satu tonggak penting ketika Belanda mendirikan Fort de Bosch di Teluk Triton sebagai simbol klaim kekuasaan mereka atas Papua bagian barat. Meskipun begitu, kekuasaan Belanda pada masa awal masih sangat terbatas karena kondisi geografis Papua yang berat membuat wilayah pedalaman sulit dijangkau. Memasuki awal abad ke-20, Belanda mulai menjalankan misi kolonial yang lebih serius di Papua. Mereka membuka sekolah-sekolah Zending, membawa misionaris Kristen, dan membangun administrasi pemerintahan kolonial. Penyebaran agama Kristen berkembang pesat, terutama di wilayah pesisir dan pegunungan. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945,
Papua belum langsung bergabung dengan Republik Indonesia. Dalam konferensi meja bundar tahun 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda kepada Indonesia, tapi mempertahankan Papua Barat untuk sementara waktu. Belanda beralasan Papua memiliki latar belakang etnis dan budaya yang berbeda dari Indonesia. Sejak saat itu, konflik diplomatik mengenai Papua mulai muncul antara Indonesia dan Belanda. Presiden Soekarno menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari bekas wilayah Hindia Belanda, sehingga harus masuk ke dalam NKRI. Sementara Belanda justru mulai mempersiapkan elit Papua untuk membentuk negara sendiri. Situasi ini membuat Papua menjadi arena tarik-menarik politik internasional di tengah Perang Dingin. Tahun 1961 menjadi titik penting ketika Belanda membentuk New Guinea atau Dewan Nugini sebagai langkah menuju pemerintahan sendiri bagi Papua. Pada tahun yang sama, lahir simbol-simbol identitas Papua, seperti bendera bintang kejora dan lagu Hai Tanahku Papua. Namun Indonesia menolak langkah tersebut dan menganggap Belanda sedang menciptakan negara boneka baru. Presiden Soekarno kemudian melancarkan Trikora pada 19 Desember 1961 untuk merebut Papua Barat. Operasi militer dan tekanan diplomatik Indonesia akhirnya memaksa Belanda duduk di meja perundingan. Pada 15 Agustus 1962, lahirlah Perjanjian New York antara Indonesia dan Belanda yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa Papua akan diserahkan sementara kepada UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority sebelum akhirnya diberikan kepada Indonesia. Tanggal 1 Oktober 1962 menjadi awal pemerintahan sementara UNTEA di Papua. Namun masa pemerintahan PBB itu berlangsung singkat. Pada 1 Mei 1963, UNTEA resmi menyerahkan Papua kepada Indonesia. Peristiwa ini menjadi salah satu momen paling menentukan dalam sejarah Papua modern. Pemerintah Indonesia kemudian mulai memperkenalkan sistem pemerintahan nasional, pendidikan Indonesia, serta administrasi baru yang sangat berbeda dengan sistem kolonial Belanda sebelumnya. Situasi semakin rumit ketika organisasi Papua Merdeka atau OPM muncul pada 26 Juli 1965 di Manokwari, dipimpin oleh Permenas Ferry Awom, mantan anggota Papua Freiwillige Korps bentukan Belanda. Kemunculan OPM menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Papua menolak integrasi dengan Indonesia. Faktor penyebabnya sangat kompleks, mulai dari perbedaan pengalaman sejarah, ketimpangan sosial, hingga tindakan aparat yang dianggap represif. Pada era 1960-an, Indonesia sendiri sedang mengalami krisis ekonomi besar, sehingga pembangunan di Papua berjalan lambat. Banyak masyarakat Papua kecewa karena merasa diperlakukan tidak adil. Dalam berbagai daerah muncul ketegangan antara kelompok pro-integrasi dan anti-integrasi. Tahun 1969 menjadi salah satu paling kontroversial dalam sejarah Papua karena dilaksanakannya penentuan pendapat rakyat atau PPRA.
Berdasarkan perjanjian New York, rakyat Papua seharusnya menentukan apakah tetap bersama Indonesia atau merdeka. Namun pelaksanaan PPRA dilakukan melalui sistem musyawarah yang hanya melibatkan 1025 wakil terpilih dan bukan sistem satu orang satu suara. Pemerintah Indonesia melalui tokoh militer seperti Mayor Jenderal Amir Mahmud memastikan hasil PPRA memenangkan integrasi dengan Indonesia. Pada 19 November 1969, Majelis Umum PBB menerima hasil PPRA dan mengakui Papua sebagai bagian dari Indonesia. Memasuki era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, Papua menjadi wilayah yang sangat dijaga secara militer. Pemerintah mulai menjalankan pembangunan besar-besaran, membuka jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Salah satu tokoh penting masa ini adalah Acup Zainal, yang menjadi Pangdam sekaligus Gubernur Papua pada awal 1970-an. Dia menjalankan berbagai program pembangunan, termasuk Operasi Koteka yang bertujuan mengubah gaya hidup masyarakat pedalaman agar dianggap lebih modern. Namun kebijakan itu juga menuai kritik karena dianggap memaksakan budaya luar kepada masyarakat adat Papua. Pada saat bersamaan, Papua juga mengalami eksploitasi sumber daya alam besar-besaran. Tahun 1967, pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya dengan Freeport-McMoRan untuk menambang tembaga dan emas di Papua. Tambang Grasberg kemudian menjadi salah satu tambang emas terbesar di dunia. Kehadiran perusahaan tambang membawa perubahan ekonomi besar, tapi juga memunculkan ketimpangan sosial dan konflik lingkungan. Banyak masyarakat adat merasa bahwa tanah ulayat mereka diambil tanpa kompensasi yang adil. Dari sinilah muncul perasaan bahwa kekayaan Papua lebih banyak dinikmati pihak luar dibanding masyarakat asli Papua sendiri. Memasuki dekade 1990-an hingga reformasi 1998, suara protes di Papua semakin kuat. Banyak demonstrasi menuntut keadilan. Pelanggaran HAM diusut hingga tuntutan referendum. Setelah jatuhnya Soeharto pada 1998, pemerintah Indonesia mencoba membuka dialog dengan Papua. Presiden Abdurrahman Wahid bahkan mengizinkan penggunaan nama Papua menggantikan Irian Jaya pada tahun 2000. Pada 2001, pemerintah Indonesia mengesahkan otonomi khusus Papua sebagai upaya memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah Papua dalam bidang ekonomi, budaya, dan politik. Namun, hingga abad ke-21, Papua tetap menjadi wilayah yang penuh tantangan. Konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok separatis masih terjadi di beberapa daerah pegunungan. Di sisi lain, Papua juga mengalami modernisasi yang sangat cepat. Internet, musik hip-hop, budaya populer, dan pendidikan tinggi mulai mengubah wajah generasi muda Papua. Dalam jurnal yang membahas masyarakat Papua modern disebutkan bahwa sejak tahun 2003, terutama setelah Manokwari menjadi ibu kota provinsi Papua Barat, budaya hip-hop berkembang pesat di kalangan anak muda Papua. Musik hip-hop bahkan menjadi simbol identitas baru generasi muda Papua
yang ingin menunjukkan bahwa mereka juga bagian dari dunia modern. Itu tadi sejarah panjang Papua yang tidak pernah dibahas. Sekarang, Papua berdiri sebagai wilayah yang menyimpan paradoks besar. Di satu sisi, Papua memiliki kekayaan alam luar biasa, budaya yang unik, dan sejarah panjang yang sangat penting bagi Indonesia. Namun di sisi lain, Papua juga masih menghadapi berbagai persoalan seperti ketimpangan pembangunan, konflik politik, pelanggaran HAM, dan persoalan identitas. Dari masa kolonial Belanda, integrasi ke Indonesia tahun 1963, PPRA 1969, hingga era otonomi khusus modern. Sejarah Papua adalah sejarah tentang perjuangan identitas, kekuasaan, dan pencarian keadilan. Papua bukan sekadar wilayah paling timur Indonesia, tapi juga cermin tentang bagaimana bangsa ini berusaha memahami perbedaan, persatuan, dan makna kemerdekaan itu sendiri. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.